Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Janita Midina Ramdhani dari kelas 12 Bahasa akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Orde Baru dan Reformasi. Di slide selanjutnya itu ada Orde Baru. Masa-masa ini adalah di mana G30S PKI ditumpas karena terbukti sebagai dalang dari semua kerusuhan pada saat masa Orde Baru. Selain itu, masa Orde Baru juga masa di mana kemarahan rakyat sehingga diadakannya demonstrasi pembubaran PKI. Lalu dari demonstrasi pembubaran PKI ini, Maijen Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan selanjutnya adalah pembersihan PKI dan Ormas. Baik, di slide selanjutnya, ini ada penyelesaian politis G30S PKI. Gimana sih cara penyelesaiannya itu? Pertama, dengan masyarakat membentuk kesatuan, lalu selanjutnya membentuk Front Pancasila, dan yang ketiga, tuntutan penyelesaian politis G30S PKI. Lalu di saat masa Orde Baru ini ada seperti organisasi Angkatan 66. Di antaranya adalah ada KAMI, KAPI, KAPPI, dan KASI. Di slide selanjutnya ini ada aksi gerakan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama itu pada tanggal 8 Januari 1966, di mana demokrasi Front Pancasila ini dilaksanakan di Gedung Sekretariat Negara. Lalu selanjutnya gerakan yang terjadi pada masa Orde Baru itu adanya tentangan kebijakan ekonomi pemerintahan. Lalu pada tanggal 12 Januari 1966, dikeluarkannya Tri Tuntutan Rakyat di Gedung DPR GR. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa aksi gerakannya itu ada salah satunya Tri Tuntutan Rakyat atau yang biasa disebut sebagai Tritura. Nah, isi dari Tritura ini adalah pembubaran PKI dan Ormas, pembersihan Kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga barang. Next slide itu ada sidang Dwi Korah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1966. Sidang Dwi Korah ini dilakukan di Istana Bogor, dihadiri oleh mahasiswa, dan sidang ini tuh membahas tentang tuduhan aksi yang didalangi CIA. Lalu ada Kabinet 100 Menteri yang dilaksanakan pada 21 Februari 1966. Di antara lain isinya adalah perubahan kabinet. Lalu Kabinet 100 Menteri ini juga tidak memuaskan rakyat. Dan juga di dalam Kabinet 100 Menteri ini banyak tokoh G30S KI. Lalu pada masa Orde Baru juga merupakan masa-masa yang suram karena gugurnya mahasiswa. Pada demonstrasi mahasiswa pada 24 Februari 1966, lalu bentrokan antara mahasiswa dan pasukan Cakra-Birawa. Lalu mahasiswa UI AR Hakim gugur. Lalu slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Pertama itu ada kronologinya. Kenapa sih gitu ada masa reformasi? Jadi gini kronologinya. Pertama itu adanya krisis moneter di Asia Tenggara pada 1997. Lalu ada juga krisis legitimasi kepada pemerintah. Lalu juga pada tahun 1997 itu diadakan pemilu, dan yang memenangkan pemilu itu adalah Partai Golkar. Lalu pada kronologinya ini juga ada 6 agenda reformasi, dan saat masa reformasi ini juga dikronologiskan adanya tragedi Trisakti. Lalu pada tanggal 12 sampai 13 Mei itu terjadi kerusuhan dan penjarahan. Lalu 18 sampai 20 Mei gedung DPR itu diduduki oleh mahasiswa karena waktu itu ada mogok ya alias demo gitu. Lalu pada tanggal 21 Mei yang merupakan puncaknya ini adalah pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, pada masa reformasi ini itu Indonesia, negeri kita, itu dipimpin oleh 4 presiden, maksudnya secara bergantian. Yang pertama itu ada pemerintahan pada saat Presiden B.J. Habibie, lalu Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur, lalu Megawati, dan SBY. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie ini itu dilantik menjadi presiden, lalu beliau juga menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan.
kebijakan apa aja sih yang pada saat masa pemerintahannya. Jadi beliau ini merubah budaya politik yang diwarisi pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Harto. Lalu B.J. Habibie juga memberikan amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru. Lalu B.J. Habibie ini juga berhasil mengatasi krisis moneter. Lalu berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie ini waktu itu pada tanggal 14 Oktober 1999 MPR mengadakan sidang umum. Lalu B.J. Habibie ini menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Salah satu berakhirnya masa pemerintahan ini karena B.J. Habibie dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Lalu pada 20 Oktober 1999, MPR mengumumkan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ini ditolak dan B.J. Habibie mengikhlaskan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden selanjutnya. Lalu di slide selanjutnya ini Abdurrahman Wahid atau biasa yang kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau terpilih saat pemungutan suara anggota MPR. Lalu beliau juga membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Lalu kebijakan pada masa pemerintahannya itu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, mengakui hak minoritas Tionghoa dan mengakui Konghucu sebagai agama. Lalu beliau juga memisahkan TNI dan Polri. Lalu berakhirnya masa pemerintahan beliau ini karena akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial. Lalu kepercayaan masyarakat ini semakin menipis ketika Presiden Gus Dur ini diduga terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei Gate. Lalu pada 21 Juli 2001 atas pemerintahan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa dengan agenda memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu ternyata Gus Dur ini tidak terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei Gate, tetapi Gus Dur mengeluarkan dekret presiden dan membuat MPR melanjutkan sidang istimewa dan jadilah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini turun dari masa jabatannya. Lalu di slide selanjutnya ini adalah masa kepemerintahan Megawati. Beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Lalu beliau juga membentuk Kabinet Gotong Royong. Kebijakan yang ada pada saat masa pemerintahannya ini, beliau membuat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu beliau dianggap berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia. Dibuktikannya itu dengan rendahnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu beliau juga mengubah presentasi pembagian hasil SDA. Lalu berakhirnya masa pemerintahan. Jadi pada tahun 2002 sampai 2003 itu pencapaian Megawati itu menurun. Yang biasanya tinggi banget itu tiba-tiba menurun. Dengan menurunnya pencapaian Megawati itu, kepercayaan masyarakat juga ikut menurun. Jadi saat Megawati mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN, itulah yang membuat kepercayaan masyarakat menurun. Lalu pada pemilu, Megawati ini dengan pasangannya kalah suara dengan paslon SBY saat pemilu tahap 2 pada tahun 2004. Oke, di slide terakhir ini dan juga masa kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai Pak SBY. Beliau itu diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 tanggal 20 Oktober 2004 dari pemilu tadi itu ya. Lalu beliau juga membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan apa aja sih yang ada pada masa kepemerintahannya? Yang pertama itu beliau menerapkan program 100 hari pertama. Pada program itu beliau menangani bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 itu yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Terus beliau ini juga membentuk Setgab, lalu mengadakan forum dialog lokal internasional untuk konflik Aceh, dan mengeluarkan kebijakan untuk konflik Poso melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005. Berakhirnya masa pemerintahan SBY ini mungkin seperti yang kita ketahui ya, karena beliau telah
melewati batas masa periodenya, yaitu udah 2 periode. Jadi SBY ini berhenti menjadi presiden dan digantikan oleh presiden kita yang sekarang ini. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.